Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Maisyaro. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah psikologi pendidikan. Jadi materi ini tuh sangat penting karena memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmu psikologi itu memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan membahas tentang definisi psikologi pendidikan, tujuannya, manfaatnya, ruang lingkup, peranan dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran yang didasarkan pada teori psikologi, serta keterkaitannya dengan ilmu lain. Oke, apa sih psikologi pendidikan itu? Jadi, secara umum psikologi pendidikan itu cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus itu mempelajari proses belajar dan mengajar dalam konteks pendidikan. Jadi fokus utamanya ialah bagaimana seseorang itu belajar baik di lingkungan formal seperti sekolah maupun di lingkungan informal. Jadi psikologi pendidikan itu juga memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar sebagai motivasi, perhatian, emosi, lingkungan sosial, dan kondisi fisik siswa tersebut. Kemudian ada beberapa tujuan psikologi pendidikan. Jadi salah satu tujuan utamanya yaitu untuk memahami bagaimana siswa itu belajar baik secara kognitif maupun emosional. Nah, dengan pemahaman ini pendidik itu dapat menyusun strategi yang lebih efektif agar proses belajar menjadi optimal. Nah, selain itu, psikologi pendidikan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang membantu siswa mengatasi masalah dalam belajar, serta mengembangkan kemampuan sosial mereka agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada hubungan psikologi pendidikan dengan ilmu lain. Nah, psikologi pendidikan ini tidak berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan yang erat dengan beberapa ilmu lain. Di antaranya yaitu ilmu biologi. Nah, karena aspek perkembangan otak dan sistem saraf yang memengaruhi kemampuan belajar. Kemudian dengan filsafat. Kenapa berhubungan dengan filsafat? Karena filsafat itu memberikan dasar pemikiran tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Kemudian dengan sosiologi, karena siswa itu adalah sebagian dari masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kemudian dengan ilmu pendidikan, karena psikologi pendidikan ini merupakan bagian dari pendekatan untuk memahami proses pendidikan. Dan yang terakhir yaitu dengan antropologi, yaitu untuk memahami peran budaya dan kebiasaan dalam proses belajar. Nah, dalam semua keterkaitan ini memperkaya pendekatan psikologi pendidikan agar lebih menyeluruh. Kemudian ada peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini memiliki berbagai peran penting, yaitu salah satunya yaitu memahami perkembangan peserta didik secara fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Kemudian membantu guru dalam memilih dan menerapkan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian menyediakan strategi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan perhatian pada kesejahteraan psikologis siswa dan guru agar tercipta lingkungan yang belajar yang sehat dan efisien. Oke, jadi kesimpulannya di sini yaitu psikologi pendidikan itu adalah cabang ilmu psikologi yang berperan penting dalam memahami dan mengembangkan proses belajar mengajar. Nah, melalui pendekatan ini, psikologi pendidikan itu membantu pendidikan memahami perkembangan siswa, memiliki strategi pembelajaran yang tepat, serta menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif. Ilmu ini juga menjembatani hubungan antara berbagai disiplin seperti biologi, filsafat, sosiologi, antropologi, dan pendidikan, sehingga pendekatannya lebih menyeluruh. Nah, dengan memahami psikologi pendidikan ini, para pendidik itu dapat meningkatkan kualitas pengajaran, membangun motivasi belajar siswa, serta mendukung kesejahteraan psikologis baik siswa maupun guru. Nah, secara keseluruhan, psikologi pendidikan ini adalah fondasi penting dalam menciptakan pendidikan yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik,
tetapi juga perkembangan karakter dan emosional siswa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.